Kita buka sama-sama 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita mau belajar dari Daud. Dari sebuah peristiwa bagaimana ia menghadapi tantangan yang besar yaitu Goliat. 1 Samuel pasal ke-17 ayat ke-32 sampai 39. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 32 sampai 39. Yang sudah menemukan boleh katakan amin. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Ini sedang menghadapi Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Katakan menggembalakan. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh balisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah. Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia meninggalkannya. Katakan amin. Tahukah dari peristiwa Daud ini saya melihat sebuah lompatan yang luar biasa. Dari seorang gembala kambing domba secara fisik. Tuhan bawa Daud ini mengalami dengan bahasa kerennya sekarang mengalami turbo. Tiba-tiba suddenly dia sudah ada di atas. Dari peristiwa bagaimana Daud ini melawan Goliat, kita bisa belajar sesuatu. Apa sih yang membuat kita ini bisa jadi turboman? Atau turbo woman. Gitu ya. Bisa mengalami percepatan. Yang pertama, coba kita lihat ayat ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Katakan tawar hati. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Yang pertama, apa yang membuat kita ini bisa mengalami lompatan yang besar, mengalami sebuah percepatan adalah jangan gagal hati. Jangan gagal hati, saya jelaskan. Dikatakan berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia di sini Goliat. Daud ini melihat bahwa semua orang ketika melihat Goliat mereka menjadi tawar hati, menjadi takut. Tetapi beda dengan Daud. Daud justru berbicara sama Saul. Janganlah seorang satu pun menjadi tawar hati karena dia. Karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, King James gitu ya. Kita akan melihat let no man's heart fail. Artinya jangan biarkan hati kita ini gagal dulu. Gagal paham, gagal percaya. Dengan bahasa lainnya jangan kita ini minder. Jangan kita ini minder dulu. Jangan hati kita ini takut dulu. Dari Daud ini kita bisa belajar ada banyak cara untuk membuat kita ini hati kita nggak gagal duluan. Ada banyak cara membuat hati kita ini nggak minder dulu dengan apa yang akan kita hadapi. Saya percaya bahwa apa yang ada di depan kita adalah sesuatu yang besar. Oh, saya tahu. Sebagai gembala di tempat ini, saya tahu bahwa apa yang ada di depan saya itu sesuatu yang besar.
Begitu juga apa yang akan Anda hadapi. Itu juga sesuatu yang besar. Tapi mari kita belajar untuk kita nggak gagal hati terlebih dahulu. Ada banyak cara untuk membuat hati kita ini nggak gagal duluan. Kalau dari Daud gitu ya, Daud akan pakai peristiwa-peristiwa sehari-hari dia dengan Tuhan untuk hatinya berani dulu. Bisa bayangkan nggak? Yang dia hadapi ini Goliat. Tapi apa? Rasa amannya dia berkata sama Saul gini. Aku ini sudah biasa menggembalakan kambing domba. Hubungannya apa? Gak ada kan? Lawan Goliat sama menggembalakan kambing domba itu hubungannya apa? Gak nyambung sebetulnya. Tapi Daud ini tahu bahwa itu yang membuat dia aman. Sama seperti gini loh. Sebuah bayangan yang gambaran yang saya bisa berikan kepada Anda. Tuhan panggil Anda menjadi seorang pemimpin. Anda berkata, yes aku mau. Kenapa? Kalau di dalam pekerjaan aja Tuhan sertai tiap hari. Berkat ada aja sekalipun kita belum menjadi orang yang sukses. Berkat sehari-hari Tuhan selalu cukupkan. Tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Sebetulnya juga gak nyambung. Tapi Daud itu punya alasan untuk membuat dia gak minder. Wah aku biasa kok menggembalakan kambing domba. Hubungannya apa sebetulnya sama Goliat? Gak ada hubungannya. Loh aku biasa loh melawan singa sama beruang. Iya itu kan singa beruang. Binatang itu kan gak punya pikiran. Tapi ini kan Goliat punya strategi. Beda. Tapi Daud tahu rasa amannya. Yang penting hatiku ini jangan minder dulu. Jangan gagal duluan. Seringkali apa sih yang membuat kita ini gagal hati? Yang pertama dari Daud kita bisa melihat masa lalu. Begitu Tuhan mau pakai kita lihat masa lalu. Gak berani. Oh masa laluku kayak gini. Nanti kalau orang tahu seperti apa. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Masa lalu. Daud pun juga sama. Gak ada bayang-bayang masa lalu. Mungkin iblis sempat bisikan, masukkan sebuah pikiran dalam hati Daud. Loh kamu kan dilupakan bapamu. Sekalipun papaku melupakan, aku gak melupakan kambing dombanya. Tetap tak gembalakan. Masa lalu seringkali membuat kita gagal hati. Dan bukan hanya masa lalu. Masa sekarang. Itu juga bisa buat kita gagal hati. Kenapa? Karena seringkali, ayo kamu dipersiapkan ya. Melihat sekarang, wah aku belum sukses. Aku belum jadi apa-apa. Dan bukan hanya yang sekarang. Masa depan pun juga kadang kita buat kita gagal hati juga. Bisa enggak ya? Betul enggak? Bukan hanya masa lalu yang buat kita gagal hati, masa sekarang dan masa depan seringkali buat kita gagal hati juga. Kalau sekarang kita lihat, loh aku ini belum jadi apa-apa, belum sukses, belum sempurna, belum ini, belum itu, semua belum. Kalau enggak masa lalu, masa sekarang. Masa lalu sudah lewat, masa sekarang sudah lewat, masih masa depan. Kira-kira apa yang tak hadapi ya? Bisa enggak ya? Mampu enggak ya? Tapi dari Daud lihat. Daud pun juga sama. Coba saya ulangi ayat ke-37. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Lihat, ditaruhnya ketopong tembaga di kepala dan dikenakan baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab belum pernah aku mencobanya, kemudian ia menanggalkannya. Lihat, Daud ini pede banget dengan dirinya sendiri di dalam Tuhan loh ya. Bukan pede gak di dalam Tuhan. Dia pede. Kalau kita mau berperang, yang kita pikirkan persiapanku apa? Atributku apa? Apakah aku dikasih helm? Dikasih Kevlar? Senapanku apa? Maverick Carbine, angka 47? Jadi perang-perangan kita nih. Atau senjatanya apa? Kita kan
akan lihat kepada apa yang aku bawa. Tapi lihat Daud. Saul tahu Daud akan menghadapi Goliat, dikasihlah helm, dikasih kevlarnya, baju sirahnya, dikasih pedangnya, senjatanya. Sudah dipakai nih sama Daud. Tapi dia bilang gini, aku kayak gini kok tambah kayak orang gila ya. Gak pede aku, dilepaslah semua. Aku lebih pede dengan diriku. Dilepas. Dia lebih bangga dengan dirinya. Aku ini di tangan Tuhan. Tak perlu apa-apa, tak perlu kevlar, tak perlu helm. Aku adalah akunya. Cukup ini. Tuhan pakai aku. Ya karena pribadi. Bukan karena fasilitasnya. Daud ini nyaman dengan dirinya. Apa yang ada padanya, dia gak minder. Makanya dia pakai apa yang dia punya, gak pakai apa yang Saul punya. Apapun yang kita hadapi di dalam CG. Saya berdoa hari ini. Ada banyak sponsor di tempat ini. Engkau akan jadi CGL berikutnya. Tak lama lagi juga. Engkau akan jadi CGL. Jangan gagal hati. Jangan gagal hati. Jangan izinkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan buat hatimu down. Percaya diri di dalam Tuhan. Maju aja dengan apa adanya dirimu. Jangan jadi orang lain, tapi jadilah diri sendiri, tetapi versi yang diurapi Tuhan. Kalau jadi diri sendiri, pede dengan manusia, jauh dari Tuhan ya percuma. Kita gak boleh jadi orang lain, jadi diri sendiri, tapi versi yang sudah diurapi. Versi yang sudah diurapi ini berbeda, Pak. Beda banget. Daud itu, ketika belum diurapi, dia mengembalakan kambing domba. Dia lawan beruang, lawan singa. Tetapi ketika diurapi, orangnya sama. Gak ada tambahan senjata. Senjatanya Saul semua baju sirah gak ada. Semua ada di dalam dia, di dalam Daud. Langsung di-upgrade sama Tuhan. Karena pengurapan langsung lawannya Goliat. Dari singa dan beruang langsung lawannya Goliat. Kalau dulu lawan singa sama beruang, dia modal fisik pukul-pukulan sama singa dan beruang. Tapi lawan Goliat dikasih senjata baru. Primary weapon. Yaitu umban. Itu senjata baru loh. Pernah lihat senjata baru itu sudah dipakai Daud sebelumnya? Belum. Itu senjata baru karena dia diurapi. Dia dapat hikmat. Sesuatu yang baru. Makanya cukup jadi diri kita, jangan jadi orang lain. Jangan takut juga. Segala sesuatu yang kita hadapi, Tuhan akan ada di sana. Katakan amin. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Coba kita lihat. 1 Samuel 17 ayat 40, 48 sampai 50. Saya akan lompat-lompat supaya tidak terlalu panjang firman Tuhannya. 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Menurut Bapak Ibu Saudara, mengalahkan Goliat dengan umban dan batu itu hebat apa enggak? Ayo, yang bilang hebat angkat tangannya. Oh, ada yang bilang gak hebat berarti ya. Yang hebat itu kayak gimana? Yang hebat itu ngelawan Goliat cuma ditiup. Menurut saya, ini hebat banget. Yang punya pedang gak berani, tapi dia berani menghadapi dengan umban
dan batu. Ini hebat banget. Dan buat saya ini sebuah peristiwa yang sangat menarik gitu ya. Mengalahkan pahlawan, mengalahkan orang besar, mengalahkan raksasa hanya dengan umban dan batu. Sesuatu yang belum pernah terjadi pada waktu itu. Belum pernah. Tetapi apakah umban dan batu itu yang membuat Daud menang? Saya rasa enggak. Daud pakai senjatanya Saul pun tetap akan menang. Tuh iya, bukan tentang batunya atau umbannya. Tapi tentang orangnya ini. Tentang Daudnya. Daud pun dengan pedangnya Saul, saya percaya akan menang. Umban dan batu itu cuman membuat Filistin tambah lebih malu, itu aja. Kalau dikalahkan dengan pedang kan biasa, perang pakai pedang. Tapi kalau batu, wah jagoan besar kalau ditimpuk batu. Malu 2 kali lipat. Oh saya percaya dihajar sama batu terbenam di dahinya. Itu hanya karena Tuhan mau membuat Filistin itu malu 2 kali lipat. Bukan tentang senjatanya. Bukan tentang senjatanya. Yang kedua dari Daud. Gimana dia bisa mengalami sebuah lompatan, sebuah turbo dalam kehidupan pelayanannya. Dalam kehidupan kepemimpinannya. Adalah karena dia tahu bahwa senjata utama bukan metode. Tapi momentum. Senjata itu bukan metodenya. Tapi momentum itulah. Cek itu hari ini itu momentumnya. Gak perlu senjatamu apa Bapak Ibu Saudara. Anda pakai ketapel. Akan habis Goliat di tanganmu. Mau pakai apa? Gak bisa main ketapel. Ibu rumah tangga, ulek-ulek jadi. Cobek jadi. Bukan tentang senjatanya. Tapi tentang momentumnya. Daud itu berada di dalam sebuah momentum yang tepat. Sehingga apapun yang di tangannya jadi senjata. Karena momentumnya tepat. Di saat semua orang gak ada yang berani melawan Goliat. Dia tampil aku mau. Di saat gak banyak orang yang mau jadi pemimpin. Dia tampil mau. Orang unjung-unjung gak punya senjata apa-apa. Gak ada AK-47. Dia hanya punya batu. Tapi karena dia berada di dalam sebuah momentum yang tepat, tidak ada orang yang mau, dia mau, itu jadi senjata. Aku gak punya apa-apa selain daripada aku masih merintis usaha, itu pun akan jadi senjata di tangan Tuhan. Kalau engkau berada di dalam sebuah momentum. Daud ini berada di dalam sebuah momentum yang tepat. Dia anggap bahwa senjata, umban. Kalau Daud menganggap bahwa umban, batu itu adalah senjata yang utama. Harus dipertahankan lebih daripada momentum. Kemanapun Daud berperang, umban itu akan dibawa sama batu. Tapi enggak ada. Cukup sekali lawan Goliat, buang. Perang lawan bangsa-bangsa lain, tak pernah Daud lempar batu lagi. Enggak penting senjata itu. Daud besar karena momentum, bukan karena senjata. Di saat Tuhan mau pakai, gak ada yang mau. Daud itu mau. Dia jadi besar di situ. Coba 1 Samuel 21 ayat ke-8 dan 9. Kita lompat sebentar. Ditampilkan aja di depan. Nanti kita akan kembali ke sana firman Tuhan. 1 Samuel 21 ayat ke-8 sampai 9. Lihat. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Ini Daud tanya sama Ahimelek. Gak ada tombak atau pedang di sini? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak kubawa. Lihat. Senjata itu sama Daud. Yes. Aku gak bawa senjata pun tetap menang kok. Kenapa? Karena aku berada di dalam momentum. Gak dibawa. Karena perintah raja itu mendesak. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat. Orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin itulah yang ada di sini. Terbungkus dalam kain di belakang efod itu, jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini kata Daud. Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu padaku. Gak apa-apa, apa aja. Kalau Daud itu merasa bahwa senjata, aku harus bawa senjata dulu baru berhasil. Maka ketika dia penggal Goliat dengan pedangnya Goliat itu akan dibawa kemana-mana. Siapa yang gak takut dengan pedangnya Goliat? Gede banget. Besar banget. Tapi gak pernah tuh Daud bawa tuh pedang Goliat. Dititipin sama Ahimelek. Dititipin taruh di situ. Dikasih pedang yang lain. Tetap kalau dia pergi gak dibawa. Ketinggalan pedang tombaknya.
Harusnya kalau umban dan batu itu jadi senjata utamanya Daud. Dibawa kemana-mana, betul nggak? Nggak dibawa. Apa yang membuat kita besar bukan senjatanya. Tapi momentumnya. Momentum. Anda besar bukan karena Anda hebat. Saya besar bukan karena saya hebat. Enggak, karena saya mau ikut momentum Tuhan di mana saya mau ikut, saya mau kerjakan. Cek itu, yes I want. Itu yang membuat kita besar. Bagi Daud asal ada momentum Tuhan, maka senjata ya bisa pakai pepatah, tak ada kayu rotan pun jadilah. Aku gak punya skill ini, aku punya ini, jadi. Aku gak bisa ini tapi bisa ini, jadi. Yang penting di mana Anda berada saat ini. Apakah Anda berada di dalam sebuah momentum yang tepat? Maka jangan satu orang pun tertinggal. Engkau tertinggal, engkau akan melihat sahabat-sahabatmu yang lain. Wah, jauh sekali ya. Orang selalu fokus kepada metode, gimana sih metode supaya? Enggak usah fokus ke metode, ikut aja ke gerakannya kemana. Momentumnya apa? Daud ini ikut momentum. Kita nggak boleh fokus ke metode atau senjata. Tapi harus fokus juga ke kegerakannya apa. Kalau kita bisa fokus ke sana, oh saya percaya apapun yang Anda pegang itu akan jadi senjata yang mematikan. Katakan amin. Katakan amin. Anda mau dipakai Tuhan, bisa lambaikan tangan. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Daud tahu bahwa senjata utama itu bukan metode, tapi momentum itu senjata utamanya. Jadi kalau hari ini kita, aku kayaknya gak punya skill. Bergerak dalam momentum. Kelemahanmu akan jadi kelebihan. Yang ketiga, dari Daud ini kita belajar apa sih? Daud sendirian tanpa tim ketika dia mengalahkan singa dan beruang. Ketika hadapi Goliat dengan batu, dia pun sendirian, gak ada orang. Tetapi ini yang menarik, ketika dia mulai dipercaya, dia tak pernah berperang sendirian. Apa yang membuat kita besar adalah, kita harus ingat ini, tidak ada strategi yang paling sempurna tanpa sebuah tim. Gak ada. Gak ada, Anda bisa pintar, hebat, aku mau lakukan ini, tapi kalau Anda gak punya tim, nothing. Garansi. Daud kalau cuma modelnya aku kan sudah kelapan Goliat, pasti orang takut semua. Di mana-mana Goliat sudah tak kalahkan, Goliat sudah tak kalahkan. Daud gak pernah gitu. Ketika dia dipercaya lebih besar, diurapi jadi raja. Mulai mimpin orang-orang di gua Adulam, 400 orang itu banyaknya. Dia gak pernah bilang sama 400 orang itu, aku ini loh yang ngalahkan Goliat. Enggak. Ketika dia menghadapi musuh, ingat, gak takut apa? Goliat sudah tak kalahkan. Enggak. Daud tahu bahwa strategi yang paling sempurna adalah sebuah tim. JG Turbo. Tak ada strategi yang sempurna kecuali sebuah tim. Akhir tahun ini kita akan masuk di dalam 250 JG. Hari ini kita sudah hampir 160. Kurang 90 JG. Make sense? 40%. Apakah kita bisa sampai sana? Kalau saya sendiri, aku Gembala Malang akan memimpin semuanya. Tak akan sampai di sana. Aku seorang TL, pasti akan sampai sana. Tak akan. Tapi kalau kita sebuah tim akan sampai ke sana, itu yang akan terjadi. Tak ada strategi yang sempurna tanpa tim. Daud pun sadar ketika kepercayaan bertambah, nggak ada yang sempurna tanpa sebuah tim. Sekalipun dia pernah mengalahkan Goliat, tim tetap yang terbaik. Dia pakai orang-orang minus di gua Adullam, jadi temannya, jadi timnya, dia bangun tentaranya, dia bangun ministrinya di sana. Dan lihat apa yang terjadi. 2 Samuel pasal 23. 2 Samuel 23 ayat ke-8 sampai 12. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Lihat.
Isiba'al, orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu, ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar, rakyat datang kembali mengikut dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikian diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Lihat, ini tim yang menyertai Daud. Daud mungkin ahli dengan batu. Bukan batu akik ya. Dia ahli dengan lempar batu. Tapi dengan tim dia menyatukan tombak Isiba'al, pedang Eleazar, dan pukulan Sama anak Age orang Harari yang memberinya kemenangan besar. Bukan one man show. Tapi sebuah tim. Saya mungkin ahli dengan batu. Tapi saya tak bisa tombak sama sepertimu. Saya mungkin ahli dalam tombak, tapi tak bisa pedang sepertimu. Saya mungkin ahli pedang, tapi enggak seahli pukulanmu. Kau sekali pukul, kemenangan besar terjadi. Setiap Anda punya kemampuan-kemampuan unik. Tombakmu mampu mengalahkan 800. Tombak Isiba'al. Pedangmu mampu memberikan kemenangan yang besar. Pukulan-pukulanmu mampu merebut ladang kacang merah. Tak ada satupun yang one man show. Tak ada satupun. Semua bekerja sama. Semua bekerja satu dengan yang lain. Punya pedang, punya tombak, punya pukulan, punya keahlian masing-masing. Semua jadi satu. Makanya kita jangan, ketika kita dikasih ke pedang, jangan lihat tombak orang lain. Asa pedangmu ayunkan. Ketika dikasih tombak, jangan lihat pedang orang lain. Enak ya pedang. Asa tombakmu ayunkan sehingga 800 orang juga tertikam mati. Engkau gak punya apa-apa, hanya pakai pukulan. Asa juga. Supaya kau bisa merebut ladang kacang merah apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupanmu. Tak ada satupun di sini yang tak berguna. Semua punya keahlian. TL1 dengan yang lain. Coach 1 dengan yang lain. CGR 1 dengan yang lain. Tak perlu iri-irian. Enak ya punya pedang kayak dia. Ingat kamu juga punya pedang. Engkau juga punya pukulan. Engkau juga punya tombak. Engkau juga punya batu. Gunakan itu. Tidak perlu lihat kiri kanan. Kiri kanan, that's your team. AOG, Family, Pro-M, Eagle Kids. We are team. Jangan lihat, wah enak ya AOG, udah banyak ya jumlahnya, udah bisa lompat-lompat. Gunakan tombakmu Asa, ayunkan. 800 orang akan ditambahkan padamu juga, high voltage. Ngapain kita bingung? Coba kita lihat lagi, 2 Samuel 21. 2 Samuel 21 ayat ke-15 sampai ayat yang ke-22. Peperangan melawan orang Filistin. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Zisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa berat tombaknya 300 shikal tembaga,
Dan ia menyandang pedang yang baru menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan engkau. Mereka menghargai rajanya. Ayat 18, sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul Kalasaf yang termasuk keturunan raksasa. Lihat, yang mengalahkan Goliat bukan cuma Daud. Timnya pun mengalahkan. Bukan cuma Daud. Kalau Anda berkata siapa yang mengalahkan Daud? Mengalahkan Goliat? Daud. Enggak. Enggak hanya Daud. Sibkai orang Husa, dia juga mengalahkan. Abisai pun juga mengalahkan Goliat, orang-orang tinggi. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang Gat itu. Lihat. Satu persatu Goliat dirobohkan, bukan lagi oleh Daud, tapi oleh timnya. Daud tahu bahwa ini Goliat itu bukan gloriku, tapi glory dari sebuah tim. Satu persatu timnya bisa mengalahkan Goliat dengan mudah. Betapa luar biasanya sebuah tim. Kalau Daud sendirian, dia hanya bisa mengalahkan satu Goliat. Tak akan pernah lebih. Tapi bersama-sama, lihat, Goliat mulai dirobohkan. Satu dengan yang lain mulai dirobohkan. Dan yang merobohkan bukan hanya Daud, Anda merobohkan. Anda merobohkan. Engkau voltage merobohkan. Dan engkau juga merobohkan. Tombakmu mengayunkan, Goliat kalah. Pedangmu kau ayunkan, Goliat kalah. Pukulanmu kau ayunkan, Goliat juga kalah. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gat, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. Wah, jari 5 aja pukulannya udah lumayan, ini jarinya 6. Pasti lebih dahsyat. 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Lihat, wah, ada Goliat lagi, gak berhenti Goliat dikalahkan. Goliat gak berhenti. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gat. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Saya mengalahkan Goliat yang pertama. Bersama Anda akan mengalahkan Goliat selanjutnya. Sebagai pemimpin TL, Anda mengalahkan Goliat yang pertama. Pengikutmu, coachmu, CGL, sponsor dan lainnya bersamamu akan mengalahkan Goliat berikutnya. Gembala, Army of God. Gak kelihatan. Engkau mengalahkan, mana ya gembala Army of God ya? Oh iya, engkau mengalahkan Goliat yang pertama. Engkau bersama dengan tim Army of God, engkau akan mengalahkan Goliat berikutnya. Voltage gembala. Engkau mengalahkan Goliat pertama, bersamamu dan timmu, engkau akan mengalahkan Goliat berikutnya. Senior, mana pemimpinnya? Gak ada ya? Pak Bayu mana? Oh iya, ada di belakang. Engkau mengalahkan Goliat pertama. Dan yang lainnya, orang bilang, wah sudah kakek nenek tak mungkin bisa. Di tangan kakek nenek Goliat yang lebih perkasa dihajarnya. CG umum, Pro M, ada gembalanya di sini. Kau habisi satu Goliat, maka tim Pro M yang lain akan menghabisi Goliat yang lain. Juga CG umum, kau akan habisi Goliat. Daud tahu, kalau aku yang maju, cuma satu Goliat. Aku akan muridkan bersama-sama dengan partner, dengan pahlawan-pahlawan. Aku akan bergerak supaya tumbang seluruh Goliat yang ada di depan kita. Dan CG Turbo 250 CG akan tercapai. Berikan kemuliaan buat Allah kita.
Iya, bersama. Army of God 600, saya masih ingat terus 600. Karena 600 saya tak pernah semir hitam. Bersama-sama kita akan menumbangkan. Engkau isi Baal. Engkau sama anak Age orang Harari. Engkau Eleazar. Bersama-sama kita akan menuai kemuliaan Tuhan. Amin. Siap untuk menuai kemenangan Ciki Turbo ini. Yang percaya berikan kemuliaan buat Allah kita. Saya undang semua bisa bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama